Artinya jika anak dari kecil dia dalam keadaan autis atau punya penyakit sehingga hilang akalnya, walaupun anak itu sampai umur 20 tahun, 30 tahun, maka dia tidak dianggap baligh. Dikatakan. Dewasa ya, tapi tidak dianggap baligh. Jadi bedakan antara baligh dan dewasa. Kalau dia baligh artinya mukhatab dia. Sudah diwajibkan hukum syariat bagi dia, berlaku hukum syariat. Dikatakan. Tapi kalau belum balik tidak diwajibkan bagi dia. Ini katakan. Anak kecil umur 7 tahun, umur 10 tahun belum diwajibkan untuk sholat. Tapi kewajiban ini atas walinya, bukan kepada anaknya, tapi kepada walinya. Dan hukum wajib ini hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah bagi walinya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam satu riwayat hadis, wa'muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a wadribuhum idza taraka ba'dal asr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anak kalian untuk salat jika anak kalian umur 7 tahun. Perintah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Perintahnya hukumnya adalah wajib kifayah. Bagi siapa? Wali dari anak tersebut. Wali ini siapa? Wali min jihatil ab wal dari sebelah bapak dan sebelah ibu. Artinya min jihatil ab wal ini bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, mamangnya, bibiannya bertanggung jawab untuk memerintahkan anak itu sholat ketika anak itu umur 7 tahun. Hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Sebagaimana pemahaman kita selama ini, kebanyakan kita berpikir adalah hukumnya fardu ain. Artinya kalau bapaknya, ibunya tidak memerintahkan anak itu sholat, yang berdosa bapak ibunya saja. Enggak. Hukumnya fardu kifayah bagi wali dari anak itu. Artinya jika tidak ada satupun yang memerintahkan anak itu sholat ketika masuk waktu subuh, maka yang berdosa semuanya wali tersebut. Masuk waktu zuhur perintahkan untuk sholat zuhur, masuk waktu asar perintahkan sholat asar, masuk waktu maghrib perintahkan sholat maghrib, masuk waktu isya perintahkan sholat isya. Dan perintah ini bukan bagi anaknya, tapi perintah ini bagi walinya. Bayangkan ikhwan, kalau seandainya setiap hari umur 7 tahun sudah diperintahkan masuk waktu sholat subuh, dibangunkan untuk bukan perintah sekolah, walaupun sekarang libur sekolah. Kalau dulu yang perintah bangun pagi adalah perintah sekolah. Ayo nak sekolah nak, ayo nak sekolah, siang kamu, terlambat kamu nanti dihukum kamu. Padahal perintah itu bukan perintah Allah, bukan memerintahkan kita untuk membangunkan anak untuk sekolah, tapi membangunkan untuk sholat. Makanya bangunkan anak pada pagi hari, nak bangun nak, sholat nak bangun nak, sholat nanti telat, nah bangun. Allah murka jika kau telat sholat subuhnya. Bukan hanya kau saja yang dimurkai oleh Allah, ayahmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, bapakmu semuanya bertanggung jawab nantinya. Bayangkan umur 7 tahun, setiap perintah itu. Zuhur perintahkan sholat zuhur, asar perintahkan sholat asar, maghrib perintahkan. Sampai umuran 10 tahun jika anak itu meninggalkan sholat, wajib hukumnya untuk dipukul. Dan hukum pukulan itu pun hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain hancur itu anak. Artinya semua anak wali itu wajib memukul dia. Dan perintah untuk mukul ini dalam syariat tidak dianjurkan untuk memaafkan. Karena tujuan memukulkan itu bukan tujuan untuk menyakitin anak, tapi tujuan mukul itu adalah tujuan tarbiyah, pendidikan, tarbiyah terhadap anak. Ingat bagi kita wali, bagi orang tua, ingat anak adalah amanat. Anak adalah amanat. Sering kita dengarkan anak adalah amanat. Amanatnya apa? Untuk menjadikan anak itu adalah anak yang soleh dan salehah, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itu adalah amanat. Artinya jika kita punya anak tidak menjadi anak yang saleh dan salehah, artinya kita adalah orang tua yang khianat. Dan orang yang pertama kali yang akan menuntut kita yaumul qiyamah selain orang lain, pertama kali adalah anak dan istri kita. Artinya kita yang hadir dalam majlis ini, orang yang pertama kali yang akan tuntut kita nanti di akhirat, yang akan kita tuntut nanti di akhirat adalah orang tua kita. Sebelum orang lain kita tuntut, orang tua dulu yang akan kita tuntut. Sampai kapan? Sampai anak itu umur 15 tahun. Makanya jika anak sholat subuhnya telat, umur 10 tahun, pukul. Tapi dengan syarat pukulan itu, ada syaratnya. Di antara yang pertama, ada 3 syarat kata ulama. Yang pertama, ghairu mubarrih, tidak berbekas. Jangan sampai pecah.
Yang kedua bukan tempat yang fatal, yang vital seperti wajah, perut, kemaluan. Lalu yang ketiga tidak boleh lebih dari 3 kali, kata ulama. Artinya ini tarbiyah dalam syariat Islam. Dan ingat, ini perintah Rasul. Tapi kata ulama tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kami Rasulullah SAW pernah memukul seorang anak. Tidak ada satu riwayat pun. Tapi ini perintah Rasul untuk memukul anak jika anak itu meninggalkan sholat. Ingat ikhwan, pukul itu perintah untuk meninggalkan sholat. Dan seluruh perintah sholat bukan hanya perintah sholat saja. Nak sholat nak, lepas tanggung jawab. Bukan, perintahkan sholat, perintahkan wudhu, perintahkan menutup aurat. Semua perintah itu berlaku kepada anak tersebut. Makanya kalau anak itu anak perempuan umur 7 tahun, perintahkan untuk pakai jilbab. Kalau dia keluar rumah pakai jilbab, perintahkan pakai jilbab. Kamu sudah 7 tahun, kamu bukan anak-anak lagi sudah. Makanya Sayyidina Ali itu radhiyallahu anhu, beliau katakan apa? Di dalam aqsamu tarbiyatul aulad, pembagian di dalam pendidikan terhadap anak menjadi 3 bagian. Dari lahir, kata Sayyidina Ali, jadikan anak itu bagaikan bak raja. Kapan? Dari umur 1 tahun, baru dari lahir sampai umur 7 tahun. Jadikan bak raja. Apa bak raja? Urusin semuanya keperluannya. Jadikan bak raja. Setelah sampai umur 7 tahun, pindahkan, jadikan anak itu apa? Khadam. Jadikan anak itu pelayan. Kapan? Umur 7 tahun. Dari raja turunkan derajat dia jadi pelayan. Perintahkan semuanya. Biasakan untuk memerintahkan anak. Ayo, habis makan cuci piringnya. Ayo, baju kotor taruh mana? Perintahkan terus. Sesuai kemampuannya. Ayo, habis makan cuci piringnya. Kemampuannya. Untuk ajarkan dia untuk mencuci piring, untuk nyuci baju sendiri, biasakan. Jadikan anak itu pelayan umur 7 tahun. Ini katakan. Di dalam kemampuan anak tersebut. Ini katakan. Sampai umur 15 tahun kata Sayyidina Ali. Kalau sudah jadi umur 15 tahun, jadikan dia teman. Teman di dalam apalah hal? Di dalam segala hal. Dalam penanggungan rumah tangga. Kau sekarang sudah balik. Kau sudah 15 tahun, maka tanggung jawab kita bagi 2. Sekarang listrik butuh biaya, cari uang. Kau harus kerja, cari duit. Air harus dibayar, kerja, cari duit. Kemampuannya, oh bapak saya nggak bisa cari duit, saya sekolah. Oh ya sudah, kamu kerja sama bapak. Kalau begitu, apa kerja? Cuci mobil, beres-beres rumah, kasih gaji. Berapa gaji kamu? 2 juta katakan. Setelah pembayarannya 2 juta, bilangkan sama dia, kamu selama ini tinggal di sini, makannya, bayar listrik, segala macam, potong bapak 2 juta ini untuk segala biaya selama kamu hidup di sini. Artinya biarkan anak itu terbiasakan terbebani dalam kehidupan, supaya anak itu menjadi pemimpin nantinya. Apalagi dia seorang anak laki-laki. Ini subhanallah tarbiyah kita orang dari kecil sampai dewasa itu bagaikan bak raja. Segala satu minta duit, dikasih oleh orang tuanya. Sampai nikah, Masya Allah, tetap orang tuanya yang ngasih biaya. Sampai dia punya anak, cucunya mau beli susu, orang tuanya. Salah siapa di sini? Salah kita orang. Hati-hati, ikhwan. Itu tidak mendidik anak. Memberikan kemewahan terhadap anak bukan mendidik anak. Berapa banyak yang sering terjadi. Berapa banyak orang tuanya biasa memanjakan anak tersebut. Ketika orang tuanya tidak ada, anaknya kelabakan sudah. Karena apa? Karena tidak terbiasa di dalam hidup mandiri. Itu tarbiyah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ketika dia sudah balik, maka perintah syariat berlaku kepadanya. Semua perintah syariat berlaku kepadanya. Bahkan masalah nafkah saja. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak itu ada 2 syaratnya. Yang pertama dia masih kecil, yang kedua dia miskin. Masih kecil itu artinya tidak mampu. Dia miskin, itu 2 syarat. Artinya kalau dia sudah dewasa, lepas kewajiban anak orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Makanya ini pun akan nanti hukum balik di dalam bab zakat nanti. Ketika anak itu sudah dewasa, kewajiban orang tua berhak tidak mengeluarkan zakat untuk anaknya, tidak berhak sudah. Kenapa? Karena anaknya bukan tanggung jawab lagi orang tua untuk di dalam nafkah. Yang diwajibkan untuk dikeluarkan nafkah itu, zakat itu adalah orang yang diwajibkan bagi kita untuk kita keluarkan nafkahnya. Itu dalam hukum syariat. Hati-hati ikhwan. Ini yang kedua, balik. Ini katakan kewajiban seorang
untuk sholat. Ini katakan. Kenapa? Dari kecil umur 7 tahun perintah sholat. Umur 10 tahun pukul. Umur 15 tahun lepas tanggung jawab orang tuanya. Kalau sudah 15 tahun lepas tanggung jawab orang tuanya. Kenapa lepas tanggung jawab orang tuanya? Karena syariat yang mengambil alih anak tersebut. Syariat yang mengambil alih terhadap anak tersebut. Artinya ketika anak itu sudah balik, lepas tanggung jawab orang tua, syariat yang mengambil alih. Hukum syariat Islam yang mengambil alih terhadap anak tersebut. Artinya apa? Jika anak itu melakukan hal-hal yang ada hukuman di dalam bersinggungan dengan hukum syariat, maka akan ditegakkan hukum terhadap anak tersebut. Jika anak itu maling, potong tangannya. Jika dia mabuk, cambuk 40 kali. Jika dia berzina, sudah punya istri, atau jika belum punya istri dan belum punya suami, cambuk 100 kali. Jika dia berzina, sudah punya istri, punya suami, bunuh dengan cara dirajam. Kalau dia meninggalkan salat, apa hukumannya? Apa hukumannya? Haddan, penggal kepalanya dalam syariat Islam, di dalam mazhab Syafi'i, dan tidak dihukumi murtad. Tidak dihukumi murtad dalam mazhab Syafi'i. Kalau jika dia meninggalkan sholat karena malas, tapi hukumnya haddan, penggal kepalanya. Dihukum muslim, mandiin, kafani, sholatin, kuburkan tempat kaum muslimin. Itu hukum dunia, ikhwan. Kalau dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya langsung murtad, keluar agama Islam, bunuh dengan cara hukum murtad. Itu Hambali, dikatakan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Kalau ditegakkan hukum syariat Islam. Tapi bukan berarti alhamdulillah Ustaz Habib tidak ditegakkan hukum syariat Islam. Bukan alhamdulillah, ikhwan. Jika tidak ditegakkan di dunia, pasti Allah tegakkan nanti di akhirat. Azab dunia ikhwan min azabil akhirah. Setiap hukum yang tidak ditegakkan di hukum dunia, Allah akan tegakkan nanti di akhirat. Tapi jika sudah ditegakkan di dunia, Allah tidak akan pernah tegakkan lagi nanti di akhirat. Azab dunia akhwan min azabil akhirah. Azab dunia lebih ringan dibandingkan azab akhirat. Jadi hati-hati. Artinya jika tidak berlaku bagi anak tersebut meninggalkan sholat, sudah balik, tidak berlaku hukum syariat untuk hukuman penggal, hukum bunuh, tapi nanti di akhirat bertanggung jawab nanti. Bagaimana orang tuanya? Apakah lepas? Jika orang tuanya sudah semaksimal mungkin di dalam tarbiyah terhadap anaknya, umur 7 tahun perintahkan sholat, umur 10 tahun pukul ketika dia meninggalkan sholat, sampai 15 tahun lepas tanggung jawab orang tua, maka setiap anak itu meninggalkan sholat lepas tanggung jawab orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah melakukan haknya sebagai orang tua, amanatnya sudah ditegakkan atasnya. Tapi jika orang tuanya tidak pernah memerintahkan anaknya umur 7 tahun setiap harinya, tidak pernah memukul anak setiap anak itu meninggalkan sholat umur 10 tahun, maka setiap anak itu meninggalkan sholat, yang bertanggung jawab di hadapan Allah nanti adalah orang tuanya. Dan ingat, kita yang hadir dalam majlis ini adalah anak dari orang tua kita. Jika kita terbiasa meninggalkan sholat, maka yang akan bertanggung jawab terhadap Allah nantinya bukan kita sendiri. Begitu juga orang tua kita yang akan dituntut oleh Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa orang tua kita dan mengangkat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang diwajibkan untuk salat adalah al-aql, berakal. Akal dikatakan secara bahasa, dikatakan secara hukum syariat, akal itu adalah tabiat, dikatakan. Dikatakan oleh ulama apa? Akal itu gariziyah, tabi'ah gariziyah, yatba'uha ilma inda durra, inda salamati alatil khawasil khams. Akal itu adalah suatu tabiat yang diambil dari ilmu darurat, ilmu yang tidak dipelajari lagi, yang diserap oleh 5 panca indera: penglihatan, penciuman, peraba, perasa, dan pendengaran. 5 panca indera ini menyerap ilmu yang akan menjadikan tabiat bagi diri kita. Itulah akal, dikatakan. Semakin kuat ilmunya, semakin kuat akalnya, dikatakan. Dan akal itu, orang yang mempunyai akal akan mencegah orang yang mempunyai akal itu melakukan hal yang buruk untuk dirinya. Suatu contoh, akal itu seperti ini. Suatu contoh, jika masalah harga akal itu tabiat. Harga masker ini di pasaran 10.000 masalah.
Harga pasaran di 10.000. Habib, Ustadz, guru nak nyual, jual maskil ini dengan harga 50.000, dengan harga 50.000 ini katakan. Pertanyaannya di sini, siapa yang mau beli? Ayo angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, sedikit yang beli. Ini katakan. Ngapo beli, ngapo tak beli? Itu mengeluarkan perilaku. Perilaku itu doktrin dari akal, dapat dari ilmu. Ini katakan. Kenapa beli? Kenapa beli? Hah? Kenapa beli? Ngambil barokahnya. Kenapa beli? Karena yang jual Habibnya, ustadznya. Ini katakan. Kenapa tidak beli yang lain? Mahal. Perilaku yang keluar itu dari akal, perintah akal. Ini katakan. Perilaku yang keluar itu perintah akal. Ini katakan. Padahal yang jual ini ustadz. Ustadz ini kata Rasulullah SAW. Ini katakan. Al-aba'u kathalatha. Orang tuamu 3 kata Rasulullah. Yang pertama orang yang melahirkan kau, orang yang melahirkan pasangan kau, dan orang yang mendidik engkau, gurumu. Dan yang paling afdal di antara 3 ini adalah gurumu. Maka peribahasa mengatakan laulam rabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku, aku tidak akan pernah mengenal siapa Tuhanku. Imam Ghazali mengatakan kenapa guru lebih afdal dari orang tua? Karena guru, kata ulama Imam Ghazali mengatakan, itu adalah yang akan memberikan pendidikan kepada kita, yang akan memberikan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Mengajarkan bagi kita untuk bertahan di dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Sedangkan orang tua mengajarkan kita hanya untuk bertahan dalam kehidupan dunia saja. Mengajarkan untuk makan, minum, pakaian, kerja. Yang penting lihat anaknya makmur sudah cukup sudah. Tapi tidak guru. Mengajarkan untuk bertahan nanti di akhirat. Sedangkan akhirat kekal. Sehingga orang yang mendapatkan doktrin dari ilmu ini, dia akan mengatakan jika seorang gurunya jualan ini harga 50.000, dia akan beli. Kenapa? Yang dilihat bukan harganya, yang dilihat karena sosok seorang gurunya yang menjual. Perilaku yang keluar ini dari akal, dari apa? Doktrin dari ilmu. Dilihat dari mana? Dari penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba dan perasa. Makanya setiap yang kita dapatkan ilmu ini akan mengeluarkan tindakan baik atau buruk, melakukan atau meninggalkan. Satu contoh, ada orang duduk samping Habib, duduk samping Ustadz, badannya bau busuk. Badannya bau busuk. Dikatakan, "Tuh cium, bau busuk." Pertanyaannya, keluar perilaku tidak? Keluar perilaku. Pertanyaan, perilaku baik atau buruk yang keluar? Hah? Buruk. Kenapa perilaku buruk yang keluar? Karena mendapatkan penciuman sehingga keluar perilaku buruk. Kalau seandainya penciuman ini wangi, mendapatkan ilmu, wangi bahwasanya akan keluar perilaku baik. Begitu juga dalam kehidupan kita orang. Begitu juga dalam kehidupan kita orang. Semuanya jika ilmu yang mendoktrin kita, ilmu-ilmu yang baik, ilmu agama, maka sudah pasti akan mengeluarkan perilaku yang baik. Jika doktrinnya adalah ilmu-ilmu dunia, maka yang akan keluar pun adalah perilaku dunia kita orang. Yang akan mementingkan hanya perkara dunia. Itu akal. Makanya penting bagi kita, kawan, untuk mendoktrin diri kita di dalam hal-hal yang baik. Duduk majelis taklim saat ini adalah pendoktrinan terhadap diri kita. Untuk apa? Menjadi sosok yang lebih baik. Makanya orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, beda tidak perilakunya? Beda. Orang yang sering duduk majelis taklim dengan orang yang tidak pernah duduk majelis taklim, beda tidak perilakunya? Beda. Kenapa beda perilakunya? Karena ada doktrin yang masuk dalam kehidupannya. Dan doktrin itu bukan hanya dari ucapan saja, pendengaran, penciuman, semuanya doktrin. Makanya ada seorang dokter bilang, "Ustadz, aku tidak pernah mendidik anak aku, mendoktrin anak aku untuk menjadi dokter. Aku tidak pernah perintahkan dia untuk menjadi dokter. Dia dewek yang pengen jadi dokter." Oh enggak, yang mendoktrin itu adalah bapaknya. Kenapa? Karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, apa yang dia rasakan, itu semuanya doktrin terhadap anak itu sehingga anak itu pengen jadi dokter. Dan doktrin yang paling kuat sekarang ini untuk anak-anak kita adalah TV dan HP. Perhatikan TV dan HP. Jangan kita pikir bahwasanya doktrin biasa itu.
film kartun biasa. Enggak, itu semuanya mendoktrin. Akan memberikan perilaku terhadap anak itu. Bayangkan TV-TV sekarang yang ditontonkan si kaya dan si miskin. Anak kita saja terdoktrinkan jika jadi si kaya dan si miskin, yang kita pilih apa? Si kaya, si penindas dan tertindas. Kita orang pengen jadi penindas. Si buruk dan si ganteng. Kita akan pengen jadi ganteng. Itu yang didoktrin terus. Si jahat dan si baik. Selalu akan didoktrin seperti itu kita orang. Itu anak-anak kita. Makanya lihat anak-anak sekarang ini. Ada sekarang lagi sholat, lagi trennya ngangkat-ngangkat kakinya. Dari mana itu? Dari doktrinnya. Dari apa? Anaknya, orang tuanya ngajar? Enggak. Tapi TV yang mengajarkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati dengan akal. Akan menjadikan tabiat. Dikatakan. Akan menjadikan tabiat. Makanya doktrin anak-anak kita dengan akal, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena itu akan menjadikan tabiat bagi diri dia. Dikatakan. Makanya satu saja. Masalah rokok. Ini contoh kecil yang sering kita orang. Ilmunya rokok baik atau buruk? Bagus untuk kesehatan atau jelek? Jelek. Semuanya. Ilmunya semuanya jelek. Kanker, impoten, bahaya, merusak dan seterusnya. Itu ilmunya. Sekarang tanyakan kepada orang yang ngerokok, kenapa kamu masih ngerokok? Kenapa? Karena doktrin dia tentang rokok itu lebih kuat dari ilmunya. Akalnya lebih kuat dari ilmunya. Coba doktrin baru. Coba doktrin lagi sekarang. Orang yang ngerokok itu misalnya, kita doktrin sekarang. Kenapa ngerokok? Oh, Ustaz, ngerokok mati sama be. Rokok sakit yang sama be. Rokok lemah. Coba doktrin baru. Doktrinnya seperti ini, coba bayangkan. Doktrin seperti ini. Ambil Quran, pegang Quran, bilangin, saya Fulan bin Fulan bersumpah demi Allah, demi Al-Quran, kalau saya ngerokok lagi satu kali saja, saya mati dalam keadaan su'ul khatimah, saya celaka dunia akhirat untuk saya dan keluarga saya. Doktrin baru. Pertanyaannya, setelah didoktrin seperti itu, ngerokok lagi nggak dia? Ngerokok nggak? Kenapa? Mengeluarkan tindakan enggak? Kenapa? Karena ada doktrin yang kuat kepada dia. Ini hukum masalah doktrin tentang akal. Ilmu yang masuk di dalam akal kita orang, yang akan melakukan dan meninggalkan, itu satu contoh kecil, ikhwan. Doktrin hidup kita orang dengan hal-hal yang baik. Dengarkan nasihat-nasihat yang baik. Dengarkan dari guru-guru kita orang. Itu akan memberikan kebaikan bagi kita orang, mengeluarkan perilaku bagi kita orang. Lalu yang ketiga, yang keempat, ini dikatakan berakal baru wajib sholat. Lalu yang keempat, ini dikatakan nago anil haid wa nifas, suci dari haid dan nifas. Perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas tidak diwajibkan sholat. Lalu yang kelima, belum dakwah, sampainya dakwah Islam kepadanya. Artinya perintah sholat sudah sampai kepada dia. Lalu yang keenam, yang terakhir, salamatul khawas, selamatnya panca indera dia berupa penglihatan dan pendengaran. Artinya orang yang selamat panca inderanya penglihatan dan pendengaran, wajib dia sholat. Artinya jika ada orang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, na'udzubillah, perintah syariat tidak berlaku kepadanya. Perintah syariat tidak berlaku kepada dia. Kenapa tidak berlaku? Karena tidak memungkinkan untuk kita nasihati, tidak mungkin kita untuk perintahkan, sampaikan perintah syariat itu. Kita BCI, dia tidak tuli, tidak dengar. Dia kita peragakan, dia tidak melihat. Pertanyaannya, pernah tidak kita melihat dalam hidup kita ada orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau ada orang yang seperti itu, dikatakan perintah syariat tidak berlaku kepada dia. Bagikan mayat hidup dia. Dikatakan. Kenapa syariat tidak berlaku? Semua syariat tidak berlaku kepada dia. Dikatakan. Kalau orang dalam keadaan buta dan tuli. Beda kalau wong Palembang. Peribahasa wong Palembang. Peribahasa buta peka ini kau. Nah, itu peribahasa kalau sudah wong itu dinasihati dan nurut. Dikatakan. Makanya ngomong kau ini buta peka dan kau ini. Dikatakan. Artinya nasihat tidak berlaku kepada dia. Dikatakan. Tapi kalau wong dalam keadaan buta saja atau tuli saja, syariat bisa sampai kepada dia, maka dia wajib salat. Itu syaratnya dari kecil. Beda kalau sudah tua. Kalau sudah tua, Ustaz, aku punya kakek sudah buta dan tuli.
Perintah syariat berlaku tidak? Berlaku kepada dia. Karena apa? Karena syariat sudah sampai kepada dia. Dikatakan. Beda kalau seandainya dari kecil. Ini 6 perkara yang diwajibkan seorang itu untuk sholat. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima sampainya dakwah perintah sholat kepadanya, lalu yang keenam selamatnya panca indera dia berupa penglihatan dan pendengaran dari kecil. Dikatakan. Maka 6 perkara itu wajib bagi dia untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya bariqal furqan unzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan wa 'inna ala qiyam wa siyam qiraatul Qur'an wa ihfadhna min adh-dhunub wal atham bi jahril anam wa 'aidna 'alaina sinina ba'da sinin wa awam ba'da awam mustami'in la mutabarriqin maglubulin wa la matrudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا ما أقول لكم ورحمة منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.